Ya, salam bahagia dan sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan dalam ibadah Komuda Mudi Remaja dimanapun kita berada. Kita akan mulai ibadah kita. Kita nyanyikan Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, inilah hidupku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, inilah hidupku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Engkau membawa kepada kami Tuhan kesukaan demi kesukaan, kemenangan demi kemenangan yang Kau berikan atas kehidupan kami. Bagi mereka yang mengasihi Engkau Tuhan, terima kasih dalam ibadah pada sore hari ini Engkau yang bertata dalam hati kami, dalam ibadah kami, dalam pikiran kami semuanya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu berkarya atas kehidupan kami, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu. Terlebih Tuhan, hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan Tuhan, biarlah urapan dari Roh-Mu Tuhan nyata. Apa yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami, biarlah Kau nyatakan juga lewat hamba-Mu ini Tuhan. Sesuai dengan perkataan-Mu, biarlah apa yang dikatakan Engkau yang memberikan hikmat Tuhan supaya tepat dan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-kuasa jahat yang memegang hati pikiran kami mau tolak, kami mau usir hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya, haleluya, amin. Ya, bagaimana kita diangkat menjadi anak kesayangannya, dan juga kita diberikan ya kemampuan untuk bisa berkata ya Abah, ya Bapa. Dan begitulah kita dengan Tuhan sedekat anak dengan Bapa. Haleluya. Kita akan nyanyikan lagu selanjutnya. Mari kita nyanyikan Dia Sungguh Baik.
Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Baik Tuhan, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Ya, kalau kita pikirkan dalam kehidupan ini, apa sih yang tidak Tuhan apa sih yang perbuatan Tuhan yang tidak menimbulkan atau membawa kebaikan dalam kehidupan kita? Nah, kalau kita perhatikan, semuanya pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Walaupun mungkin di tengah-tengah atau di awal kita merasakan seperti berat rasanya. Dan itu juga banyak dialami oleh anak Tuhan. Saya juga secara pribadi seperti berat rasanya. Tetapi ketika kita mau melangkah bersama Tuhan, disitulah Tuhan akan menyatakan suatu hal yang baik dan indah atas kehidupan kita. Kita akan lanjutkan pujian selanjutnya, Tuhan ampunilah dosaku. Tuhan ampunilah dosaku, Tuhan sucikanlah hidupku. Tuhan sucikanlah hidupku dengan darah Yesus yang tak bercela. Ku ditebus menjadi miliknya. Darah Yesus membenarkanku. Darah Yesus memperdamaikanku, menjadi harta kesayangannya. Mempelai perempuan yang diselamatkan, Dia mendatangkan keselamatan, kesehatan dan kesembuhan. Dia menyingkapkan kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Tuhan ampunilah dosaku. Tuhan ampunilah dosaku. Tuhan sucikanlah hidupku dengan darah Yesus yang tak bercela. Ku
tebus menjadi miliknya. Darah Yesus, darah Yesus membenarkanku. Darah Yesus memperdamaikan. Darah Yesus memperdamaikan. Ku menjadi harta kesayangannya. Mempelai perempuan yang diselamatkan. Dia mendatangkan keselamatan, kesehatan dan kesembuhan. Dia menyingkapkan kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah, dan keamanan yang berlimpah-limpah, dan keamanan yang berlimpah-limpah. Oh, dan keamanan yang berlimpah-limpah. Ya, sungguh pujian yang indah mengingatkan kita bagaimana tujuan akhir setiap kita, yaitu gereja Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang dibenarkan, orang-orang yang disucikan, maka nanti orang-orang yang dimuliakan, yang disempurnakan oleh Tuhan. Haleluya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut dengan lagu pujian Jujur dan Percaya. Jujurlah dan percayalah pada firman Tuhan. Bersandar sepenuhnya pada janji Tuhan. Taatlah pada firman-Nya dengan tulus hati. Mujizat pasti engkau alami. Jujurlah dan percayalah. Jujurlah dan percayalah pada firman Tuhan. Bersandar sepenuhnya pada janji Tuhan. Taatlah pada firman-Nya dengan tulus hati. Mujizat pasti engkau alami di saat kau hadapi. Di saat kau hadapi persoalan hidup yang tak kunjung reda, akui segala keterbatasanmu. Kau yang tak berdaya, jujur dan percaya, membawa mujizat di saat kau, di saat kau hadapi persoalan hidup yang tak kunjung reda. Akui segala keterbatasanmu. Kau yang tak berdaya, jujur dan percaya, membawa mujizat. Jujur dan percaya, jujur dan percaya, membawa mujizat.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ketika kami mau jujur dan mengakui segala kelemahan kami, terlebih daripada itu Tuhan, dan kami mau percaya kepadamu Tuhan, mujizat pasti akan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, terutama mujizat rohani yang membuat kami, yang menyadarkan kami Tuhan, buat kami sadar akan apa yang salah dalam kehidupan kami. Itulah firman yang menerangi setiap jalan kehidupan kami. Apapun ada kegelapan, itu akan membawa duka cita. Tetapi ketika ada terang atas kehidupan kami, itu yang membawa kepada kami kepada sukacita yang sejati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-kuasa jahatnya mau mengganggu hati pikiran kami. Kami mau tolak, kami musir hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, salam bagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita akan membuka kitab kita dalam kitab Amsal. Ya, kitab Amsal 5. Ayat 21 sampai 23. Amsal 5, 21 sampai 23. Ya, judulnya kita masih baca tentang nasihat mengenai perzinahan. Ya. Dan perzinahan itu bisa digolongkan juga dengan dosa-dosa kenajisan yang lain, baik itu percabulan, baik itu juga dosa-dosa persundalan dan lain sebagainya. Kita buka di Amsal 5 ayat yang ke-21. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Terus orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ayat 23, ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Ya, demikian firman Tuhan yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelum-sebelumnya bisa dilihat dalam link-link yang lain ya. Ya, bagaimana tentang nasihat mengenai perzinahan. Memang kita sekarang masih ya mayoritas belum menikah kalau anak kaum muda. Tapi kita sudah dibekali firman Tuhan. Dan tidak mustahil juga ada mungkin dari kita masuk dalam dosa perzinahan semacam ini. Mungkin kita belum menikah, tapi kita sudah istilahnya merebut hak orang lain, ya, merebut hak orang lain. Kalau kita menikah boleh diperbolehkan oleh Tuhan, tapi nikah itu harus suci. Ya, kalau kita mencari pasangan, cari pasangan yang bukan ditinggal cerai, ya, bukan ditinggal cerai. Ya, kalau lebih baik cari yang seimbang lah ya, seimbang. Tapi itu sesuai dengan kehendak Tuhan ya, masing-masing. Kalau diizinkan semacam itu, tapi kita jangan mencobai firman Tuhan. Ya, kita sebagai anak kaum muda, carilah pasangan yang seimbang. Ya, cari kalau yang ya masih gadis dengan yang perjaka dan lain sebagainya. Ya. Kita lihat di sini, karena segala mata orang terbuka, segala jalan orang terbuka di mata Tuhan. Kita baca di Ibrani 4 ayat 13. Ya, Ibrani 4 ayat yang ke-13. Nah, jadi Ibrani 4 ayat 13. Ibrani 4 ayat yang ke-13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan matanya, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Nah, jadi
segala sesuatu di mata Tuhan, dia memiliki tahta. Disitulah dia dia memonitori semua pergerakan manusia, ya, pergerakan terutama juga anak-anak Tuhan. Semua dalam pengaruh kuasa Tuhan, dalam pengamatan Tuhan, semua dalam pengamatan Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Ya, semua telanjang di mata Tuhan. Nah, di sini tidak ada yang tertutup. Sekalipun ini ya dalam bangunan kita tidak bisa dilihat oleh orang, tetapi kalau Tuhan itu dia bisa melihat. Dia tidak bisa dibatasi oleh waktu dan juga tempat. Ya. Dalam persembunyian apapun Tuhan mengetahui. Ya. Dia mengetahui seluk-beluk manusia juga. Ya, seluk-beluk itu artinya jalannya yang seperti ular. Ya, dia mengetahui segala sesuatu. Seluk-beluk manusia atau disebut modusnya orang itu tahu semuanya. Ya. Yeremia 16 ayat 17. Yeremia 16 ayat 17. Sebab aku mengamat-amati segala tingkah langkah mereka. Semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku. Dan kesalahan mereka pun tidak terlindung dari depan mataku. Nah, jadi Tuhan mengetahui apa yang kita lakukan. Ya, di depan matanya tidak ada yang tersembunyi. Nah, terutama apa yang tersembunyi di dalam, yaitu di dalam pikiran, niat, hati dan batin manusia, itu tidak ada yang tersembunyi. Ya. Orang lain tidak bisa melihat niat, tidak bisa melihat pikiran, tidak bisa melihat hati dan batin manusia. Nah, dari 4 yang tidak dilihat oleh manusia itu dari dalam semua, ya, niatan, dari dalam hati, pikiran dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menghasilkan tindakan-tindakan atau rangkaian dari tindakan manusia. Inilah yang tersembunyi. Sekalipun orang itu sudah berumah tangga, tapi istri itu tidak tahu hatinya suami, dan suami pun tidak tahu hatinya istri atau niatan dari dalam hati. Ya, makanya banyak istri itu atau pasangan suami istri terlihat di depan kamera, di depan orang, semua terlihat baik-baik saja, bisa tersenyum, tetapi tidak tahu kita batin seseorang. Ya, itu yang tersembunyi dalam hati. Ya. Dan sebenarnya Tuhan itu memiliki rancangan-rancangan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Ya. Dan rancangan damai sejahtera itu sebenarnya sudah Tuhan tuntun lewat firman-Nya. Ya. Dan karena firman inilah yang memberikan terang atas kehidupan kita. Firman itu yang menerangi segala kegelapan dalam kehidupan kita. Firman inilah yang menuntun jalan setiap orang. Nah, memang kita pernah mendengar jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Nah, tetapi yang menentukan langkah itu tetap dalam kendali kita, ya. Kita yang menentukan langkah. Tuhan hanya menuntun. Ayo, ini Tuhan sudah memberi pilihan. Apa kita mau atau tidak? Yang menentukan tetap kita. Ya. Jadi yang menentukan orang selamat itu kita juga. Tuhan memberi pilihan. Tuhan memberikan anugerah yang besar atas kehidupan kita. Tapi kalau orang itu tidak mau menerima, Tuhan tidak bisa berbuat banyak. Tapi kalau orang itu mau menerima, Tuhan akan menganugerahkan keselamatan
memberikan kedamaian dan lain sebagainya. Ya. Dan kalau kita berpikir apakah Tuhan merancangkan seseorang itu supaya jatuh? Nah, saya sebelum pandemi itu sebulan hampir 4-5 kali melayani bersama Pak Gembala di penjara-penjara. Ya, kalau saya berpikir apakah Tuhan memang sudah merancangkan dari awal perjalanan kehidupannya harus masuk dalam penjara, atau mungkin kita dalam masalah-masalah yang besar? Sebenarnya tidak. Tuhan merancangkan segala sesuatu itu baik, sempurna, dan rancangannya itu damai sejahtera. Contohnya Yusuf. Ya, Yusuf sudah diatur oleh Tuhan jalannya. Nah, tapi Yusuf di sini diizinkan Tuhan masuk dalam penjara karena kebenaran, ya, bukan karena kesalahannya. Nah, ini yang dinamakan ujian iman. Nah, ujian iman itu bukan untuk membinasakan, tetapi untuk memurnikan iman. Kita lihat perjalanan Yusuf. Siapa sih yang bisa menyelami perjalanan Yusuf dari awal sampai akhir? Sampai dia harus dulu turun, harus direndahkan. Bahkan mungkin orang tidak memandang Yusuf. Ya, itu ujian iman dari Tuhan kepada Yusuf. Nah, tapi Tuhan tidak merancangkan supaya kita jatuh. Nah, dalam ayat 22, kita lihat ayat 22 di Amsal 5. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ya. Kita lihat di sini orang itu berada dalam masalah bukan karena ujian iman sebenarnya. Ya, orang itu berada dalam masalah karena ulahnya sendiri, tingkah lakunya sendiri. Dan orang ini orang fasik itu cepat atau lambat akan tertangkap dalam kejahatannya. Ya. Dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ya. Dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-9. Nah, contohnya, kalau seseorang itu ingin kaya, maka yang ingin kaya itu terjatuh ke dalam pencobaan, dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Nah, ini contohnya kalau orang ingin kaya. Orang ingin kaya ini bukan dia dicobai, tetapi mereka itu orang-orang yang ingin kaya itu memang dia terjatuh ke dalam pencobaan. Ya, dibuat oleh sendiri. Ya. Bukan berarti di sini kita tidak boleh kaya. Silakan. Tetapi kalau ada niatan dalam hati, motivasi dalam hati. Kadang-kadang kita waktu kecil, apa sih cita-citamu? Yang penting saya jadi orang kaya. Nah, urungkan niat seperti itu. Ya, kalau orang ingin, nah ini inginnya ambisi. Nah, ambisi daging. Kalau orang ingin cantik misalnya, nah hati-hati bisa jatuh dalam pencobaan. Orang ingin menarik di depan siapapun. Nah, inginnya kita ganti saja dengan ambisi daging. Orang ingin kaya, orang ingin menarik. Ya, yang melebihi dari Alkitab pokoknya, ya, apapun keinginan yang melebihi apa yang tertulis. Nah, kalau cantik kita atau rupawan mungkin sudah dianugerahkan oleh Tuhan. Semuanya ada rupa. Saya yakin sekalipun ya, selagi orang itu punya kepala, ya saya yakin semua itu ada
kelebihannya. Dan juga ada kekurangan. Sekalipun itu orang cantik tetap ada kekurangannya. Ya. Saya pun sekalipun orang jelek ada kelebihannya. Walaupun tidak begitu banyak. Ya. Tapi kalau orang ingin, kalau udah ada ambisi daging, orang itu pasti akan terjerat. Orang itu akan terjatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Nah, kalau sudah terjatuh dalam jerat, dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan akhirnya mencelakakan. Nah, setelah mencelakakan di sini menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah, banyak orang itu mengalami masalah karena ulahnya sendiri. Karena ambisi daging, ingin kaya, wah ingin dipuji, ingin cantik, ingin tampan, dan lain sebagainya. Ingin dilihat, ingin populer. Nah, itulah yang membuat orang nanti masuk dalam jerat-jerat pencobaan, ya. Jadi suatu pelanggaran itu, suatu pelanggaran dari firman Tuhan, suatu saat akan menjadi jerat yang mencelakakan, yang meruntuhkan orang, menenggelamkan orang, sampai nanti akhirnya orang itu binasa. Nah, lubang permasalahan, lubang pencobaan akhirnya bisa didapatkan. Akhirnya orang bisa jatuh, ya. Ingat, kita makin ngebut, makin dekat maut. Ngebut itu bagian dari suatu pelanggaran. Nah, kalau kita mau ngebut, ya hati-hati. Di jalan juga terutama dalam hal-hal yang rohani juga, ya. Tentu orang-orang yang mau ngebut dalam hal-hal rohani, contohnya Saul. Kalau sudah Tuhan katakan tunggu dulu, tapi Saul menerabas. Akhirnya dia, karena ulahnya sendiri, akhirnya ditolak oleh Tuhan. Nah, jadi ketika kita mulai melanggar dari kebenaran firman Tuhan, jangan kita merasa aman. Ya, sekalipun kita mungkin sudah melewati berapa lubang di depan kita, suatu saat akan jatuh juga. Ya, hati-hati. Jangan kita merasa aman ketika kita melanggar firman Tuhan. Nah, sebat-sebatnya kita menutupi dosa, pada akhirnya pasti akan terbuka juga. Nah, terutama dosa perzinahan, percabulan, persundalan. Ya. Dan dampaknya itu bisa ke pekerjaan kita, bisa ke keluarga kita, ya, bisa ke kehidupan kita secara langsung. Bisa juga ke pelayanan, ya. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Dan akibat dari dosa itu pasti tidak bisa dihindari oleh setiap orang. Dosa itu ada akibat. Ya. Ada akibatnya, ada dampaknya. Dan dampak itu lebih mahal dibandingkan apa yang sudah kita keluarkan. Ya. Ya. Nah, kita lihat contohnya adalah anak-anak dari Imam Eli. Nah, saya ulangi dulu. Nah, dosa itu seperti bangkai yang kalau terus ditutupi, semakin lama bangkai itu akan semakin menyengat baunya dan tidak bisa ditutupi. Ya, begitu juga dosa. Dan dampak yang paling terasa kalau kita melanggar firman Tuhan adalah dampak dari hubungan kita dengan Tuhan akan rusak. Ya, kalau kita melanggar firman Tuhan. Adik-adik atau saudara-saudara atau
teman-teman sekalian, ya mungkin masih adik-adik remaja, nah sudah harus kita ketahui dampak yang paling besar yang merusak kehidupan rohani kita, merusak pikiran hati kita adalah ya ini handphone, gadget. Nah di situ ada banyak macam-macam perzinahan, percabulan. Sekarang percabulan dan perzinahan bukan cara fisik, ya, cara pandangan, ya cara pandangan. Mengini orang dalam hatinya dengan birahi itu sudah berbuat zina. Ya. Nah, kita lihat contoh dari orang yang berbuat jahat, berbuat kenajisan itu adalah anak-anak Imam Eli di 1 Samuel 2 ayat 22. Ini gambaran dari pelayan Tuhan. Nah, jadi walaupun kita pelayan Tuhan, tidak menjamin orang itu hidup suci dan kudus. Juga menjadi pelajaran, menjadi koreksi buat kita semua para pelayan Tuhan. Saya juga terutama, ya. 1 Samuel 2 ayat 22. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Ya, walaupun Hofni dan Pinehas ini sudah berkeluarga, ya, tapi nafsunya itu sudah gila, ya, sudah membabi buta. Pelayan dari perempuan pun digagahi oleh Hofni dan Pinehas. Jadi begitu jahatnya orang-orang Dursila ini, ya. Terus ayat yang selanjutnya, berkatalah ia kepada mereka. Nah, berkatalah Imam Eli kepada anak-anaknya, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Nah, jadi suatu saat dosa ini pasti akan terbongkar, dan begitu dipermalukan Imam Eli dan juga Hofni dan Pinehas. Ya, terus ayat 24, janganlah begitu anak-anakku, bukan kabar baik yang ku dengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran juga. Nah, terus jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Nah, jadi kalau ada seorang berdosa kepada orang lain, nah Allah yang akan mengadili mana yang salah, mana yang benar. Tuhan yang tahu. Ya. Nah, Allah bisa jadi penengah. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Nah, orang berdosa kepada orang lain, Tuhan bisa menjadi penengah. Tapi kalau orang berdosa kepada Tuhan, siapa yang menjadi penengahnya? Ya. Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Nah, jadi kenajisan, perzinahan, dosa-dosa semacam itu membuat hati mereka tertutup. Nah, sehingga mereka sangat menghina firman Tuhan dan tidak mengindahkan firman Tuhan. Ya, tidak mengindahkan firman Tuhan. Dan orang-orang yang tidak mengindahkan firman Tuhan ini dianggap seperti orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Ya, dan kita sudah mendengar ketika orang Israel berperang melawan orang Filistin, dibawalah tabut perjanjian. Sebelum-sebelumnya ketika tabut diangkat, musuh berserak. Dan Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang Israel. Dan banyak pengalaman-pengalaman Israel ketika mereka membawa tabut Tuhan. Tuhan mengaruniakan kemenangan.
demi kemenangan. Umat Tuhan tidak pernah dipermalukan. Ya, saat mereka mengangkat tabut. Tabut ini adalah gambaran dari hadirat Tuhan. Gambaran dari hadirat Tuhan. Nah, begitu kalau ada hadirat Tuhan, kita merasakan kemenangan dan lain sebagainya. Tapi pada saat itu ketika orang Israel mengangkat tabut Tuhan, hadirat Tuhan tidak ada, ya, tidak ada di tengah-tengah Israel. Ya, pada saat itu Israel mengalami kekalahan yang besar, ya, karena anak-anak Imam Eli ini tidak menjadi teladan. Ya, anak-anak Imam Eli sudah ditugaskan sebagai imam, bahkan imam besar. Nah, karena ayahnya tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Ya, Israel mengalami ikabod. Ikabod itu adalah kemuliaan yang telah tiada, atau kemuliaan yang telah hilang di tengah-tengah Israel karena percabulan, berzina, kenajisan yang adalah dosa besar. Nah, ini melanggar kesucian Tuhan. Yang berbicara tentang kesucian, berbicara tentang dosa-dosa semacam ini. Ya. Nah, jadi hati-hati. Sekalipun kita mungkin melayani Tuhan, sekalipun kita merasakan, wah, Tuhan ada di pihak kita, sekalipun kita merasakan, wah, saya pasti menang dari sebagainya. Tapi kalau ada dosa semacam ini ditutupi, jangan harap ada kemenangan. Jangan harap. Kekalahan demi kekalahan akan dialami oleh kita. Ya, jangan ditutup-tutupi dosa semacam ini. Jangan dipelihara dosa-dosa semacam ini. Ini yang menimbulkan kekalahan yang besar. Ya. Pelayan-pelayan Tuhan, hati-hati. Saya juga dikoreksi oleh firman Tuhan supaya kita lebih hati-hati lagi. Ya, ini dosa yang besar. Nah, dosa yang ditutup serapat apapun pasti akan terbuka suatu saat. Nah, jangan sampai nanti dibukakan oleh Tuhan, dipermalukan oleh Tuhan. Lebih baik kita bertobat, tinggalkan dosa-dosa semacam ini. Ya. Seperti Daud juga, kita lihat Daud sudah menghina firman Tuhan. Kita baca saja di di Samuel. Ya. Sebentar. Daud sudah menghina firman karena sudah melakukan perzinahan bersama Batseba. Ya. Ya, sebentar saya cari dulu. Kita melihat ya, boleh ada yang bantu? Ya, 2 Samuel. 2 Samuel
12 ayat yang 9. Mengapa engkau menghina Tuhan yang dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Nah, kalau sudah melakukan hal semacam ini sebenarnya kita sudah menghina Tuhan. Mungkin menghina Tuhannya masih sembunyi-sembunyi, tapi kalau sudah terbuka, nah inilah menghina Tuhan secara terang-terangan. Ya, siapapun kita sudah mempermalukan Tuhan. Nah, nanti seperti Ikabod, seperti Israel mengalami Ikabod, bukannya mengalami kemuliaan, tetapi akhirnya dipermalukan bangsa Israel itu. Nah, tapi syukur kita baca di Amsal 5 ayat 21. Amsal 5 ayat 21. Amsal 5 ayat 21. Nah, karena segala jalan orang terbuka di mata Tuhan. Nah, Tuhan mengawasi dan segala langkah orang diawasinya. Nah, artinya diawasi ini benar-benar Tuhan itu memperhatikan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Tuhan mau mempedulikan langkah kita sekalipun kita sudah salah langkah. Nah, tetap Tuhan awasi. Dan ini memang inisiatif daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangannya. Terutama manusia ini. Begitu Tuhan mengasihi manusia ini. Sekalipun dia salah langkahnya. Tidak taat kepada firman Tuhan. Tapi bukan berarti kalau kita mendengar firman semacam ini berarti mengizinkan kita untuk melakukan hal-hal yang jahat lagi. Bukan. Kalau orang itu sudah diampuni oleh Tuhan, sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kalau orang itu mengasihi Tuhan, dia akan kembali kepada Tuhan. Dia mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi kalau sudah terlanjur orang itu salah langkah, nah, Tuhan di sini mengawasi juga supaya orang itu tidak binasa. Kita lihat baca ayat selanjutnya. Nah, baca ayat selanjutnya. Orang fasik tertangkap oleh kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Karena akibat dosa itu, dampak dosa itu akan dirasakan nanti setelah melakukan dosa. Ya, kadang ketika kita memiliki niat belum ada terlihat. Tapi kalau sudah melakukan sekali bisa terlihat. Mungkin 2 kali baru terlihat. Mungkin 10 kali baru terlihat. Atau mungkin baru 100 kali. Ya, orang sudah terjerat. Ayat selanjutnya. Ia mati karena tidak menerima didikan dan karena kebodohannya yang tersesat. Jadi orang itu mati sebenarnya bukan hanya karena dosanya sendiri. Ya, tetapi orang itu mati karena menolak firman Tuhan. Ya, dosa sekotor apapun, senajis apapun, sebegitu kotor apapun Tuhan bisa menyucikan. Tuhan bisa membuat itu seperti seputih salju. Ya, Tuhan bisa membuat apa yang menjadikan kita kotor, sekotor apapun Tuhan bisa menyucikan. Nah, kalau kita mau menerima firman Tuhan, tapi kalau orang itu menolak firman Tuhan, artinya menolak percaya kepada firman Tuhan. Dia bukan mati karena dosanya, tetapi karena dia tidak percaya. Ya. Karena kalau orang itu menolak firman Tuhan, dosanya tetap ada dalam dirinya.
Ayat terakhir saja, 2 Petrus 3 ayat 9. Tapi Tuhan ini panjang sabar, berlimpah kasih setianya. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan benar-benar mengawasi setiap langkah-langkah kehidupan kita. Dia setia kepada kita yang tidak setia. Dia baik kepada orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Tapi Tuhan tidak mau, tidak menginginkan, tidak menghendaki kematian orang dalam dosanya, yang membuat orang itu akhirnya binasa. Tapi Tuhan ingin setiap kehidupan kita berbalik dari dosa-dosanya, terutama dosa-dosa najis ini. Ya, dosa-dosa najis ini adalah dosa yang mengikat tubuhnya, ya, mengikat benar-benar jiwanya, pikirannya. Memang sulit dilepaskan. Ya, kalau orang melihat hal-hal najis, apa yang dia sudah lihat itu akan terekam dalam pikirannya, sulit untuk dilepas. Nah, oleh sebab itu kita dikoreksi oleh Tuhan. Kita harus mengambil sikap pada hari ini. Kita dekat kepada Tuhan. Jangan tolak firman Tuhan. Kita harus menerima firman Tuhan. Ya, saya rasa firman Tuhan cukup dulu sampai sini. Kita akan nyanyikan seperti Bapa sayang anaknya. Ya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kata mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntut langkahku, abadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntut langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Dari awal nyanyikan, Bapa, besar sungguh kasih setiamu. Jangan keluar dari rancangannya Tuhan.
Tak satu kuasa, tu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Kita angkat tangan kanan kita. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, Kau sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ketika kami mau mengikuti jalan-jalan-Mu, Engkau bersedia menuntun setiap langkah kehidupan kami. Tetapi ketika kami tidak mengikuti rancangan-Mu, Engkau tidak menuntun kami. Tapi Engkau mengawasi kami Tuhan. Ketika kami jatuh, Engkau mengangkat kami. Engkau mengangkat kami dari lumpur dosa, dari keterpurukan, dari masalah-masalah apapun. Itu menandakan bahwa Engkau mengasihi dan setia atas kehidupan kami. Tetapi Tuhan, kami ingin belajar untuk taat kepada-Mu. Setiap langkah-langkah kami ingin Engkau yang menuntun, Engkau yang membimbing, Engkau yang menguatkan setiap kehidupan kami. Jangan biarkan kami tersesat oleh karena ulah kami. Jangan kami tersesat oleh karena kami melanggar akan firman-Mu Tuhan. Tapi kami ingin taat dan setia kepada Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas kasih-Mu yang besar atas kehidupan kami Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan kami, setiap sekolah kami, studi kami, kuliah kami, dan mereka yang belum bekerja. Kiranya Engkau Tuhan menyediakan lapangan pekerjaan yang baik Tuhan sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati orang tua kami, berkati Tuhan setiap jalan kehidupan kami. Mungkin ada yang mencari pasangan hidup, Engkau berikan yang terbaik sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah nyata kasih-Mu dalam atas kehidupan kami Tuhan. Begitu dalamnya kasih-Mu Tuhan. Sehingga apa yang kami rasakan Tuhan begitu nyata. Begitu kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Engkau menyertai kami Tuhan sampai kesudahan akhir zaman. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kami sampai kesudahan akhir zaman. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berada mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.